Jika pesan ini menyentuh relung hatimu, tandai keberadaanmu dengan menyukai narasi ini. Mari kita terhubung lebih dalam dan memperkuat barisan jiwa-jiwa yang tangguh. Berlanggananlah melalui subscribe dan bergabunglah dalam keanggotaan membership kami. Dengarkan baik-baik. Sebab ada satu titik dalam perjalanan hidup ketika bertahan dan menjaga diri, bukan lagi sekadar pikiran di belakang kepala, melainkan hukum utama yang menuntun setiap langkahmu. Tidak semua orang berhak memiliki akses ke dalam hidupmu. Tidak setiap perdebatan pantas menerima perhatianmu. Tidak setiap peluang layak mempertaruhkan keselamatanmu. Dan tidak setiap orang yang tersenyum di hadapanmu telah memenangkan hak untuk mengetahui apa yang terjadi di balik benteng kehidupan pribadimu. Sejak kecil, engkau diajarkan untuk mengejar keberhasilan, mengejar materi, mengejar pengakuan, dan mengejar pujian manusia. Namun, tidak ada yang pernah memberitahumu apa yang akan terjadi ketika engkau mengorbankan kedamaian jiwamu hanya demi membuktikan bahwa engkau sanggup menanggung segalanya. Engkau mulai mempertukarkan bahaya dengan keberanian. Engkau mulai menyebut kelelahan ekstrem sebagai ambisi. Engkau mulai berpikir bahwa terus-menerus membuka diri dan bertarung dalam setiap medan adalah bentuk kekuatan. Itu keliru. Kekuatan sejati adalah kesadaran untuk tahu kapan harus melangkah mundur. Tahu kapan harus melangkah pergi. Tahu bahwa keheningan jauh lebih bijaksana daripada konfrontasi. Tahu bahwa melindungi pikiranmu, tubuhmu, masa depanmu, dan ketenangan jiwamu bukanlah sebuah kelemahan. Itu adalah sebuah kedisiplinan tingkat tinggi. Ketika engkau akhirnya menyadari bahwa keselamatan dan ketenangan jiwamu adalah prioritas tertinggi, engkau akan berhenti memainkan permainan yang sejak awal tidak dirancang untuk kebaikanmu. Engkau berhenti mencoba mengesan orang-orang yang bahkan tidak akan melindungimu saat seluruh duniamu runtuh. Engkau berhenti berjalan ke dalam kekacauan yang tak perlu hanya karena egomu berbisik, engkau harus membuktikan sesuatu. Tidak, engkau tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Hidupmu bukanlah sebuah pertunjukan panggung. Mulai detik ini, tolok ukur hidupmu harus berubah. Setiap manusia, setiap keputusan, setiap peluang, setiap risiko, setiap janji, dan setiap pintu yang menggoda untuk engkau masuki, semua harus ditimbang kembali. Karena ketika keselamatan jiwamu menjadi prioritas puncak, engkau akhirnya paham, kehilangan akses terhadap sesuatu jauh lebih baik daripada kehilangan dirimu sendiri hanya demi mempertahankannya. Ada permainan aneh yang sering dimainkan manusia dengan diri mereka sendiri. Mereka berjalan lurus menuju bahaya hanya untuk membuktikan bahwa mereka tidak takut. Mereka bertahan di tempat-tempat yang menguras energi jiwa mereka, karena jika mereka pergi, mereka takut terlihat lemah. Mereka membalas setiap hinaan, melayani setiap tantangan, membela setiap keputusan, dan membodohi diri sendiri bahwa itulah keteguhan. Bukan. Terkadang itu hanyalah ego yang sedang mengenakan pakaian kesombongan yang mahal. Egomu ingin memenangkan setiap perdebatan. Egomu ingin memiliki kata terakhir. Egomu ingin dunia tahu bahwa engkau tidak bisa diinjak-injak. Namun keselamatan jiwamu tidak peduli pada semua itu. Keselamatan jiwamu mengajukan pertanyaan yang jauh lebih sederhana namun tajam. Apakah keputusan ini akan melindungi sosok manusia yang sedang engkau bangun, ataukah ia akan menghancurkan sesuatu dalam dirimu yang tak akan pernah bisa engkau ganti? Pahamilah perbedaan antara keberanian dan kebodohan. Keberanian adalah menghadapi sesuatu yang memang harus dihadapi meski rasa takut menyelimuti. Kebodohan adalah berjalan masuk ke dalam bahaya yang tidak perlu hanya karena engkau haus akan pengakuan bahwa engkau tidak memiliki rasa takut. Tidak ada yang mengagumkan dari kehilangan kedamaian jiwa hanya demi opini orang lain. Tidak ada yang gagah dari merusak masa depanmu sendiri hanya karena seseorang berhasil menekan tombol emosimu. Biarkan mereka berbicara, biarkan mereka salah memahamimu, biarkan mereka tertawa,
Biarkan mereka merasa telah menang. Egomu mungkin berteriak menuntut pembalasan, namun masa depanmu memohon dengan tenang. Tetaplah hidup, tetaplah fokus, dan teruslah melangkah. Manusia akan menguji batas-batas toleransimu. Sebagian secara sengaja, sebagian tanpa mereka sadari. Mereka akan memprovokasi, menekan, mempertanyakan pilihan hidupmu, dan mencoba menyeretmu ke dalam kekacauan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan masa depan yang sedang engkau bangun. Disinilah kedisiplinan menjadi jauh lebih berharga daripada harga diri yang dungu. Engkau tidak wajib menghadiri setiap perkelahian yang ditujukan kepadamu. Engkau tidak harus membalas setiap pesan detik itu juga. Engkau tidak harus menjelaskan setiap keputusan hidupmu. Engkau tidak perlu membuktikan kekuatanmu dengan berdiri di tengah badai yang sebenarnya bisa engkau hindari dengan cukup berjalan menjauh. Ada kekuasaan terselubung saat engkau menolak untuk menjadi pribadi yang mudah ditebak. Seseorang berharap engkau meledak, namun engkau tetap tenang bagai telaga. Seseorang berharap engkau mengejar, namun engkau lenyap dalam keheningan. Seseorang berharap engkau berdebat berjam-jam, namun engkau hanya diam, bukan karena takut, melainkan karena engkau tahu betapa mahalnya nilai energimu jika diberikan pada situasi yang salah. Waktumu memiliki nilai, perhatianmu memiliki harga, kedamaian jiwamu adalah harta karun, dan begitu engkau memahaminya, engkau akan berhenti membuang hal-hal berharga itu seolah-olah tidak ada artinya. Melindungi keselamatan jiwamu berarti melindungi versi dirimu yang akan hidup di masa depan. Renungkanlah ini, keputusan yang engkau ambil dalam satu momen emosional dapat membayangimu selama bertahun-tahun. Satu reaksi gegabah dapat memusnahkan sebuah peluang besar. Satu konfrontasi yang tak perlu dapat menciptakan konsekuensi panjang yang tidak pernah engkau rencanakan. Satu usaha nekat untuk membuktikan diri dapat merenggut sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar menjadi pihak yang benar. Egomu hidup untuk saat ini, masa depanmu hidup melampaui hari ini, karena itulah engkau harus belajar berpikir melampaui emosi sesaat. Engkau tidak lemah hanya karena memilih menjaga jarak. Engkau tidak penakut hanya karena menolak masuk ke dalam keriuhan arena. Engkau tidak kalah hanya karena berjalan meninggalkan pertempuran yang sebenarnya bisa engkau menangkan. Terkadang, melangkah pergi adalah langkah paling cerdas di atas papan catur kehidupan. Diam bukanlah tanda menyerah. Diam adalah ketegasanmu untuk tidak membiarkan perilaku orang lain mengendalikan keputusanmu berikutnya. Semakin engkau bertumbuh, semakin engkau menyadari bahwa tanggung jawab terbesarmu bukanlah meyakinkan semua orang bahwa engkau berbahaya atau kuat. Tanggung jawab terbesarmu adalah memastikan dirimu tetap aman, tetap stabil, dan tetap fokus hingga engkau menjadi sosok yang pernah engkau janjikan pada dirimu sendiri. Sebab, apa gunanya memenangkan perdebatan jika engkau kehilangan kedamaian jiwamu? Apa artinya membuktikan kebenaran jika engkau merusak kemajuan hidupmu? Apa gunanya terlihat tak gentar jika harganya adalah masa depanmu sendiri? Maka biarkan ego itu duduk di sudut ruangan dan menggerutu. Biarkan ia menuntut perhatian. Biarkan ia berbisik agar engkau membalas, menjelaskan, dan menyerang. Engkau tidak harus menuruti setiap suara di dalam kepalamu. Engkau memiliki kuasa untuk memilih keputusan yang melindungi hidupmu, ketenanganmu, masa depanmu, dan kebebasanmu. Terkadang, hal paling mematikan yang dapat engkau lakukan terhadap kekacauan adalah dengan menolak untuk terlibat di dalamnya. Ada kecanduan aneh yang diidap banyak orang terhadap kekacauan. Mereka mengeluhkan drama, membencinya, kehilangan waktu tidur karenanya. Namun anehnya terus membukakan pintu setiap kali kekacauan itu mengetuk. Mereka menyebutnya loyalitas. Mereka menyebutnya sikap tegas. Mereka menyebutnya membela diri. Namun sejujurnya, seringkali engkau tidak sedang membela diri. Engkau hanya sedang berdiri di tengah kobaran api sambil berdebat tentang siapa yang menyalakan pematiknya. Dan itulah bagian yang jarang diakui orang. Tidak setiap masalah pantas mendapatkan perhatianmu.
Tidak setiap orang layak menerima tanggapanmu. Tidak setiap tuduhan butuh pembelaan darimu. Ada situasi-situasi yang memang dirancang khusus hanya untuk menyedot habis energimu. Begitu engkau menyadarinya, engkau akan berhenti memperlakukan setiap gangguan seolah-olah itu adalah keadaan darurat. Orang-orang akan membawa drama mereka dan berharap engkau memikulnya seolah itu tanggung jawabmu. Mereka datang membawa rumor, keluhan, tuduhan, ledakan emosi, dan cerita-cerita yang selalu menempatkan mereka sebagai korban. Jika engkau tidak waspada, seluruh harimu akan habis hanya untuk menyelesaikan masalah yang tidak pernah engkau ciptakan. Engkau bangun tidur memikirkan opini orang lain, engkau tidur membawa kata-kata orang lain, dan di antara keduanya, engkau bertanya-tanya mengapa engkau tidak lagi memiliki energi untuk kehidupanmu sendiri. Itulah jebakannya. Kekacauan tidak selalu menyerang secara langsung. Terkadang ia hanya mengalihkan perhatianmu perlahan-lahan sampai engkau lupa pada apa yang sedang engkau bangun. Engkau harus menjadi sangat selektif terhadap perhatianmu. Itu bukan kesombongan, itu adalah cara bertahan hidup. Perhatianmu adalah salah satu aset paling berharga yang engkau miliki. Apapun yang menerima perhatianmu akan mulai mengambil ruang di dalam pikiranmu. Berikan perhatianmu pada hal-hal konyol cukup lama, maka kekonyolan akan menjadi gaya hidupmu. Berikan perhatianmu pada konflik, maka konflik akan menjadi kepribadianmu. Berikan perhatianmu pada orang-orang yang terus memprovokasimu, maka lama-kelamaan engkau akan bereaksi bahkan sebelum mereka selesai berbicara. Saat itulah mereka memegang kendali atas dirimu, bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka telah menemukan tombol emosimu. Bayangkan seseorang melemparkan batu ke dalam telaga yang tenang. Telaga itu tidak mengejar batu tersebut. Ia tidak melompat keluar dari tepiannya untuk meminta penjelasan. Ia hanya menyerap benturan itu, menenangkan kembali permukaannya, dan tetap menjadi telaga. Engkau membutuhkan kedisiplinan emosional seperti itu. Seseorang bisa mengatakan hal buruk tentangmu dan engkau berhak memutuskan bahwa perkataannya tidak layak mendapat alamat tetap di dalam pikiranmu. Seseorang bisa salah memahamimu dan engkau boleh membiarkan mereka tetap berada dalam kebingungan mereka. Seseorang bisa pergi dari hidupmu dan engkau bisa membiarkan pintu itu tertutup tanpa perlu mengubahnya menjadi drama ruang sidang. Engkau tidak perlu mengejar setiap kesalahpahaman dengan penjelasan berlembar-lembar hanya karena egomu benci disalahartikan. Akan selalu ada orang yang hanya menginginkan reaksimu, bukan solusi. Mereka menginginkan guncangan emosimu. Mereka ingin bukti bahwa mereka sanggup merusak kedamaianmu kapanpun mereka mau. Maka ketika engkau bereaksi setiap kali diprovokasi, engkau sedang mengajari mereka bahwa tombol itu berfungsi. Dan begitu mereka tahu tombol itu berfungsi, mereka akan menekannya berulang kali. Bukan karena mereka peduli pada kebenaran, tetapi karena mereka menikmati pemandangan saat engkau kehilangan kendali. Tugasmu bukanlah memberi mereka hiburan yang mereka cari. Ini bukan berarti engkau menjadi sosok yang pasif. Ini bukan berarti membiarkan orang lain merendahkanmu, menyakitimu, atau melanggar batas-batas prinsipmu. Ini adalah tentang memahami perbedaan antara tindakan yang diperlukan, necessary action, dan reaksi emosional semata, emotional reaction. Terkadang engkau harus bersuara, terkadang engkau harus pergi, terkadang engkau harus menegaskan batasan, terkadang engkau harus mencari perlindungan. Namun tidak satu pun dari keputusan itu mengharuskan dirimu dikuasai oleh kemarahan yang membakar. Engkau dapat menangani situasi serius tanpa harus menjadi pribadi yang penuh kekacauan. Dirimu yang dewasa memahami bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang baru engkau temukan setelah seluruh dunia menjadi sempurna. Kedamaian adalah sesuatu yang engkau jaga ketat justru di tengah dunia yang tidak pernah sempurna. Akan selalu ada orang-orang yang sulit. Akan selalu ada kesalahpahaman. Akan selalu ada momen yang dirancang untuk menguji kesabaranmu.
Jika kedamaian jiwamu bergantung pada perilaku baik orang lain, engkau akan menghabiskan seumur hidupmu hanya untuk menanti keajaiban yang tak kunjung datang. Engkau harus membangun jiwa yang tidak dengan mudah runtuh hanya karena orang lain bertindak buruk. Disinilah pergeseran sejati terjadi. Engkau berhenti bertanya, bagaimana cara aku memenangkan ini? Dan mulai bertanya, apakah hal ini layak untuk ku masuki? Itu adalah dua pertanyaan yang sangat berbeda. Yang satu lahir dari ego, yang lain lahir dari kearifan. Ego menginginkan kemenangan. Kearifan menginginkan kelestarian jiwa. Ego menginginkan kata terakhir. Kearifan menginginkan sisa energimu digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bermakna. Dunia ini dipenuhi oleh kebisingan, perdebatan, gangguan, opini iri hati, jebakan emosional, dan orang-orang yang telah menjadikan kekacauan sebagai bahasa utama mereka. Biarkan mereka dengan kebisingan mereka. Biarkan mereka bersandiwara. Biarkan mereka bertarung dengan bayangan mereka sendiri. Engkau memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga untuk dilindungi. Pikiranmu, waktumu, masa depanmu, keselamatanmu, dan arah tujuanmu. Dan ketika engkau akhirnya berhenti melayani setiap kekacauan yang mampir dalam hidupmu, engkau akan terkejut menyadari betapa banyaknya energi yang selama ini terbuang sia-sia di tempat yang salah. Kedamaian adalah hal yang unik. Engkau seringkali tidak menyadari betapa berharganya ia saat engkau memilikinya. Engkau baru menyadarinya ketika seseorang merenggutnya darimu. Tiba-tiba hari yang sederhana terasa begitu berat. Ruang yang sunyi terasa lebih bising daripada kerumunan pasar. Pikiranmu terus memutar ulang percakapan, situasi, kesalahan, dan orang-orang yang mungkin sudah tidur nyenyak tanpa memikirkanmu bahkan selama 5 detik. Aneh, bukan? Seseorang bisa merusak kedamaianmu selama 10 menit, dan engkau menghabiskan waktu 10 jam memberikan mereka ruang gratis di dalam kepalamu. Itulah jebakannya. Orang itu bahkan sudah tidak ada di hadapanmu. Namun entah bagaimana, mereka masih mengendalikan atmosfer di dalam pikiranmu. Hentikan memperlakukan kedamaian jiwamu seolah-olah itu adalah barang murahan yang bisa dikorbankan setiap kali ada orang yang menuntut perhatianmu. Ketenanganmu bukanlah kelemahan. Itu bukan kemalasan. Itu bukan lari dari kenyataan. Ketenangan adalah fondasi kokoh yang memungkinkanmu berpikir jernih di saat semua orang di sekitarmu bereaksi secara emosional. Ketika pikiranmu tenang, engkau melihat segala sesuatu dengan terang. Engkau mengenali pola, engkau mengendus manipulasi, engkau mendengar apa yang sebenarnya dikatakan orang, bukan apa yang ingin didengar oleh emosimu. Engkau mengambil keputusan berdasarkan kenyataan, bukan amarah. Dan hal itu membuatmu menjadi sosok yang sangat sulit untuk dikendalikan. Orang-orang mungkin akan mencoba meyakinkanmu bahwa tindakanmu melindungi kedamaian adalah bukti bahwa engkau telah menjadi dingin dan sombong. Biarkan mereka berpikir demikian. Sebagian orang hanya mengenali nilaimu ketika engkau siap melayani kekacauan mereka. Saat engkau berhenti menjawab setiap panggilan drama, berhenti menjelaskan setiap keputusan, dan berhenti terlibat dalam setiap perdebatan, mereka akan memberi label baru untukmu. Kamu sudah berubah. Tentu saja engkau berubah. Memang itulah tujuannya. Pertumbuhan jiwa seharusnya membuatmu semakin tidak dapat dijangkau oleh hal-hal yang merusak dirimu. Kedamaianmu membutuhkan batas-batas yang tegas, bukan pidato dramatis, bukan pengumuman publik, melainkan batasan nyata. Terkadang itu berarti keluar dari ruangan. Terkadang itu berarti mengakhiri percakapan. Terkadang itu berarti menolak membahas sesuatu saat hatimu sedang panas. Dan terkadang itu berarti menerima kenyataan bahwa engkau tidak bisa mengontrol apa yang dikatakan orang lain tentang dirimu. Itu adalah pelajaran yang menyakitkan bagi ego, karena ego ingin mengatur segalanya. Ia ingin semua orang memahami, menghormati, menyetujui, dan mengakui kesalahan mereka. Namun hidup tidak bekerja dengan cara seperti itu. Akan ada orang-orang yang sengaja salah memahamimu. Akan ada orang yang merangkai cerita bohong karena kebenaran tidak memberi mereka cukup perhatian.
Akan ada orang yang menghakimi keheninganmu karena mereka tidak tahu apa yang sedang engkau pikirkan. Biarkan mereka menebak-nebak. Engkau tidak wajib menyerahkan peta pikiranmu kepada setiap orang. Kerahasiaan bukanlah penipuan. Menjaga jarak bukanlah kebencian. Keheningan bukanlah kekalahan. Terkadang, engkau hanya sedang melindungi sesuatu yang berharga dari orang-orang yang telah terbukti tidak tahu cara memperlakukannya dengan benar. Jangan pernah mengacaukan kedamaian dengan kelemahan. Seorang pribadi yang tenang tetap bisa menjadi sosok yang sangat berbahaya bagi kekacauan. Perbedaannya terletak pada kendali diri. Siapapun bisa meledak. Siapapun bisa berteriak. Siapapun bisa mengirim pesan penuh amarah di tengah malam. Siapapun bisa mengambil keputusan impulsif saat emosinya membara. Namun, mengendalikan dirimu saat seluruh jiwa ragamu ingin bereaksi membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sulit. Kedisiplinan sejati. Engkau harus menjadi cukup kuat untuk berhenti sejenak sebelum merespons. Cukup kuat untuk melangkah pergi sebelum situasi menjadi destruktif. Dan cukup kuat untuk memilih kebaikan masa depanmu daripada kepuasan semu selama 5 menit. Ketenanganmu juga berarti menjaga apa yang masuk ke dalam pikiranmu. Jagalah apa yang engkau konsumsi. Jagalah siapa yang engkau dengarkan. Jagalah percakapan apa yang berulang kali engkau ikuti. Jika setiap pagimu diawali dengan amarah dan setiap malammu ditutup dengan perdebatan, jangan terkejut jika pikiranmu terasa seperti medan perang. Engkau tidak bisa terus-menerus memberi makan pikiranmu dengan kekacauan, lalu menuntutnya untuk menghasilkan kedamaian. Harus ada yang dikeluarkan dari persamaan itu. Mungkin orang-orangnya, mungkin lingkungannya, mungkin kebiasaannya, atau mungkin caramu merespons. Dunia akan selalu penuh dengan kebisingan. Akan selalu ada kritik, persaingan, rasa iri, tekanan, dan orang-orang yang mencoba menyeretmu ke dalam situasi yang tidak ada hubungannya dengan tujuan hidupmu. Engkau tidak perlu membungkam seluruh dunia. Engkau hanya perlu berhenti memberikan izin kepada setiap suara asing untuk menjadi suara di dalam batinku. Itulah perlindungan sejati. Karena begitu engkau berhenti membiarkan kekacauan luar mendikte keadaan batinmu, sesuatu dalam dirimu akan berubah secara permanen. Engkau menjadi sulit diprovokasi, sulit dialihkan, dan sulit dimanipulasi. Dan pada akhirnya engkau sadar, menjaga kedamaian jiwa bukanlah tentang menghindari kehidupan, melainkan tentang menjadi cukup kuat untuk melintasi badai kehidupan tanpa membiarkan badai itu masuk dan merusak rumahmu. Akan datang satu momen di mana engkau menyadari bahwa berjalan pergi bukanlah sebuah kekalahan. Itu adalah keputusan untuk memilih keselamatan dirimu sebelum situasi merebut masa depanmu. Aneh bagaimana manusia dibesarkan untuk percaya bahwa kekuatan selalu berarti bertahan. Bertahan dan bertarunglah. Bertahanlah sampai mereka mengerti. Bertahanlah sampai mereka meminta maaf. Bertahanlah sampai semua orang mengakui engkau benar.